Apa yang terjadi? Kami di dalam mobil, jadi kuping kami nggak keganggu. Pas suami saya mundurin mobil, kan kita cuman ketemu spion dan spion, gimana mau keluar. Akhirnya mundur mobil, mereka bilang bom. Kita keluar masing-masing menyelamatkan diri. Jadi suami saya nggak lihat saya nggak lihat suami saya, sepupu saya nggak lihat kita. Mungkin kalau kita saling lihat kan tarik-tarikan, Betul, gitu. Lewat sini Betul, gitu kan. betul. Ini enggak. Jadi memang ada cara Tuhan untuk menyelamatkan masing-masing, dan Tuhan cegah, nggak usah berangkat kalian, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat masalah itu. Ya, shalom. Shalom PHers, welcome back to There is Hope. Ya. Wow, hari ini harus penuh dengan sukacita. Ya, kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang luar biasa nih, Siapa narasumber, seorang ibu, istri yang luar biasa. Oke. Di sampingnya yaitu seorang daripada mungkin kalau yang biasanya lawas ya, yang angkatan-angkatan lama, bukan angkatan kita ya, angkatan kita ada nggak ya? Enggak. Enggak ya. Kita waras. Angkatan-angkatan lama ya, di mana suami daripada ibu ini adalah pasti kita kenal, dan yang datang kali ini adalah Ibu Linda Guslow. Wow. Shalom Kak. Shalom. Apa kabarnya? Kabar bahagia dong. Amin. Haleluya. Sudah pasti kenal kan, kalau nama dari buntutnya itu pasti pada kenal nih. Betul sekali. Siapa yang nggak kenal sama Bung Melky Guslow? Nah. Siapa yang nggak kenal sama Melly Guslow? Nah. Dan kali ini adalah mama daripada Melly Guslow. Terima kasih. Melky Guslow. Saya ibu sambung. Iya, ibu sambung. Iya. Iya. Yang pasti kan istri daripada Bung Melky. Iya. Nah, terima kasih Kak Linda sudah mau Terima hadir. kasih. Kita Ya, yang pasti sama-sama. mau diberkati oleh perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Yang bisa. begitu panjang dan luar biasa. Ya, pokoknya amaze lah ya. Iya. Amaze Kesibukannya apa sekarang Kak? Saya saya dari nikah sampai sekarang. Kenapa ya Tuhan nggak izinkan kerja kantor lah. Oke. Kesibukannya pelayanan, ibadah. Wih, Haleluya. Pelayanan haleluya. lumayan sih pelayanannya, Tuhan udah bawa ke desa-desa, ke kota-kota, Jadi ke luar misi. negeri, dalam negeri. Iya. Ada Wow. misi Iya, kita yang masih evangelis jalan. aja. Oh, Iya. wah, misi Keren. penginjilan ya. Iya, penginjilan. Wah, umur berapa sih Kak? Boleh ya di sini ya? Boleh. Biar tahu nih. Jadi nanti biar PHers bisa belajar. Oh, yang tua juga boleh tetap semangat untuk Betul, menginjili. melayani. Iya. Ayo, umur berapa Kak? 57 tahun ini. 57 mah oke. belum Udah lama tua kali. Apa kabarnya? Apa Kalau kabarnya beda dengan penginjil- kalian kan gimana? Iya sih. Iya, Cuman betul. James, PHers jangan mau kalah sama seorang yang namanya Ibu Linda. 57 masih semangat terus menginjili ya kan, di Yes. daerah-daerah, pelosok-pelosok Betul. masih semangat untuk meninggikan nama Ke penjara Tuhan. juga iya. Ke penjara ya. Iya. Jadi nggak ada kata tua ya, nggak ada kata Nggak capek ya. Ya Nggak. Kak ya. Kan harus jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Amanat agung Iya, ya. dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, amanat agung kan? Iya. Baptislah mereka, Iya. ajarlah mereka. Oh, Ya amin. toh? Jadi harus pergi, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya udah harus sampai akhir Haleluya. zaman. Terus apa lagi? Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti sampai akhir zaman kita harus Iya. nginjil. Amin. Wow. Ya kan, memberitakan nama Yesus. Amin, Dan haleluya. itu bekerja juga ya Iya, kan. bekerja Cuman itu. bos kita lain. Beda, Bos kita dia bos kita di sorga. bos di antara segala bos. Iya. Kalau di dunia kan ada bos habis bulan gajian. Kalau di sorga kan nggak ada. Nggak ada gajian Tapi kalau dia kasih gila-gilaan Oh, gitu ya kadang-kadang ya. melimpah ya. Iya ya. All the time yang pasti. Oh iya, Iya. kami juga mengucapkan selamat karena dulu ceritanya Kak Linda ini lulus atau benar-benar bisa melewati yang namanya bom teroris. Iya, itu keren banget loh. Oh iya. Kejadian itu tanggal berapa sih? 24 Desember tahun 2000. Wow. Tahun 2000. Malam loh 24 Desember. Itu Kita baru sama habis gereja. almarhum Bung Iya. Melky juga. Saya sama suami saya Melky Guslow dan sepupu saya Jeffrey Somba, sepupuan. Bertiga? Saya supit. Bertiga. Kena. Yang terjadi Kena, apa waktu tiga-tiga. itu sih? Bom meledak lalu? Kita mau pergi, suami saya habis makan malam, habis tugas dia sebagai pelayan di GPIB Sejahtera, Oke. majelis, Oke. apa ya, penatua atau apa waktu itu deh. Terus undang makan malam sama bosnya. Iya. Mau Lagi makan menjamu malam. kakak sama abang waktu itu. Iya, lagi undang kita Oke. makan malam.
Tapi besoknya kita mau pergi ke mau Natal 25-26 di Singapura kan. Udah bawa koper, bawa paspor lah gitu. Di perjalanan ngelewat doang loh di jalan. Di jalan apa tuh di depan Kanisius tuh. Mereka rupanya ada misa. Nah, kan parkirannya yang di trotoar parkir, ini parkir, kita yang dua gini. Ini rupanya udah disisir, kita nggak tahu, nggak buka radio bahwa ada bom. Kita lewat situ, bomnya meledak. Bom yang mereka tempel di mobil yang kita lewat ini nih. Oh, tapi jadi padat banget. Posisinya dekat. Iya. Cuman padat. Udah banyak yang ini ya macet ya. Udah Karena macet mungkin waktu itu acaranya udah mau mulai bubar. Jadi kita stuck di situ. Cuman dua mobil jalan, diam lagi. Itu daerah apa ya? Menteng ya? Menteng Raya ya itu ya. Menteng Raya ya. Oh. Pas di depan Kanisius. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Oh, memang saya pernah dengar sih kayaknya. Pada saat bom meledak, apa yang terjadi? Kami di dalam mobil, jadi kuping kami nggak keganggu. Pas suami saya mundurin mobil, kan kita cuman ketemu spion dan spion gimana mau keluar. Akhirnya mundur mobil, mereka bilang bom. Kita keluar masing-masing menyelamatkan diri. Jadi suami saya nggak lihat saya nggak lihat suami saya, sepupu saya nggak lihat kita. Okay. Mungkin kalau kita saling lihat kan tarik-tarikan kita. Lewat sini gitu kan. Ini enggak. Jadi memang ada cara Tuhan untuk menyelamatkan masing-masing dan Tuhan cegah nggak usah berangkat kalian, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat masalah itu. Karena ketika kami dievakuasi di Hotel Treva itu, nggak tahu hotelnya sekarang udah nggak ada kayaknya, udah bukan nama itu tapi bangunannya ada. Saya bertanya sama Tuhan dong, ada apa-apa kan saya udah Bible study ya, disuruh tanya, kalau kita ada apa-apa tanya dong sama Tuhan langsung. Kita hubungan langsung kok. Saya bilang, Bapak saya udah lahir baru loh tahun 2000 April pas pasca itu. Ini Desember, kita baru pulang dari Amerika loh 3 bulan. Ada 13 artis, jumlahnya 13 pemain musik apa, ada Nindi Ellis, ada Diana Nasution. Pelayanan di sana ya? Pelayanan ke sana 13 artis waktu itu. KKR ya? KKR di sana dari keliling. East Coast sampai ke Kanada. 3 bulan. Bulan November pulang, Desember kena bom. Coba mau bilang apa? Kalau kita dari diskotik terus kena bom, orang mungkin bilang itu kan lu udah melayani. Banyak dosa. Iya dosa. Iya benar juga ya. Ini dari pelayanan. Dari kita suami abis dari gereja, abis tugas, ibarat abis dinas. Kena bom. Jadi kita nanya dong, ada apa Tuhan? Kalau memang kita punya dosa, suami istri punya dosa, oke bilang. Kita kan lahir baru. Tapi pada saat itu kakak nggak menyalahkan Tuhan kan? Tapi bertanya ada apa Tuhan? Keren. Nah di sini yang keren. Terus saya nggak nyalain Tuhan. Karena saya udah dapat Bible, untungnya baca Alkitab belum. Sudah makin mengetahui ya, mengalami Tuhan itu. Nah pada saat bertanya, akhirnya pelan-pelan ke depannya dikasih hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih ayat satu. Satu aja. Apa Roma 8 ayat 28. Oh, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu kan saya dapat di Bible tadi, segala sesuatu apa aja. Bukan cuma baru nikah atau dapat gaji gitu kan. Mau penyakit, mau apa, mau termasuk masalah. yang enggak nyaman, yang enggak enak ya. Segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Aku udah sadar kan aku udah lahir baru. Aku udah mengasihi Tuhan dan terpanggil. Oke, mendatangkan kebaikan walaupun saya nggak tahu tuh kebaikannya apa. Yang penting pegangannya itu firman. Nggak ada keluar kata sungut-sungut. Amin. Suami saya sungut-sungut loh, karena dia udah infeksi kan, dia terbakarkan ini sampai hampir ke mata. Lebih parah lukanya almarhum Bung Melki daripada kakak. Oh iya, saya cuma jalan di atas api. Saya keluar dari mobil nggak pakai sepatu kan, refleks itu kan. Jadi ada kaca-kaca mobil pecah, terus ada bensin terbuang kali ya situ ya. Jadi saya jalan di atas api ternyata. Astaga. Ya, waktu jalan kan nggak tahu, panik betul. Kan nggak tahu. Pas waktu dievakuasi baru sadar, kok aku injek sakit. Udah ada beling-beling, panas, ada daging yang keluar, ada yang masih melepuh, gitu-gitulah. Kalau mau cerita sih panjang nih, mungkin disingkat-singkat aja kali ya. Terus apa? Dengan dapat ayat itu waktu suami saya lagi sungut-sungut waktu dirawat, Mama apa sih kita baru pulang dari Amerika, kita pelayanan loh. Mama tahu kan kita pelayanan nggak hitung-hitungan. Kok Tuhan begini? Dia masih begitu. Kok Tuhan begini? Papa udah kayak saya pendeta loh. Saya bilang, Papa jangan bersungut-sungut, lihat bangsa Israel keluar dari Mesir, bersungut-sungut nggak selamat Pak. Lebih baik mengucap syukur, udah terjadi. Amin. Ya kan udah terjadi. Kalau baru mau terjadi, aduh cari-cari pencegahan nih. Cari pencegahan. Ini sudah terjadi. Mendingan mengucap syukur. Tanya sama Tuhan. Terus perbaiki diri. Ya kan? Kita kan belum sempurna. Barangkali ada sesuatu yang Tuhan mau beresin kayak pohon.
bertumbuh Harus kan harus dibersihkan dulu. dibersihkan Betul. gitu lah. Ini mungkin bagian pembersihan Tuhan. Yes. Itu yang saya dapat sih. Wow, Dan banyak luar mujizat biasa. deh di balik itu. Begitu Ketika mengucap saya syukur, bersyukur, berarti pada saat pemulihannya begitu habis mengucap syukur terus saya mendahulukan orang untuk berobat. Oh, Dokter wow. 3. Pada saat di rumah sakit? 3 pasien kan. Hmm. 1 dokter, 1 suster. Hmm. Mau pegang yang mana? Harus kan ladies first. Iya. Saya lihat suami saya paling gawat. Iya. lebih Lukanya. keadaannya lebih Parah Iya ya. dong, dia parah. Dia Mm-mm. kepala rumah tangga. Iya, Kalau iya. enggak, siapa yang kasih makan kita kan? Iya. Dia paling banyak. Dia dulu. Lagi dipegang-pegang, peminum loh. Ternyata obat bius nggak mempan Hmm. 1 kali. Karena dia suka minum kan dulu. Mm-mm. XO lah, apalah dia. Waktu dia lagi dibius-bius, kurang rupanya. Aduh sakit, aduh Tuhan Yesus, aduh dokter. Gitu-gitu dia kan. Masih juga Masih bersungut-sungut. Bukan. Bukan Teriak karena- dong, Oh, sakit. Sakit. Lagi sakit kan Oh, lagi ininya muka dibersih-bersihin apa, kan. mukanya. Oke, ya. Dibius sekali nggak mempan. Oh, oke, ya. Rupanya Ah. dibius sampai 3 kali. Baru Hmm. nggak terasa udah dicabut-cabut. karena akibat gitu. alkohol Karena itu ini ya. ada Udah nempel, beling-beling. udah nempel Iya. ya. Hmm. Iya. Sudah. Singkat-singkat aja ini ya, ini kan cuma Iya, berapa betul. menit. Lalu saya mendulukan mereka. Saya dengar suster bilang begini, dokter bilang, suster kamu pegang salah satu, takut mereka kehabisan darah, Hmm. gitu kan? Suster tanya, Ibu, saya mau pegang siapa? Ibu ya? Enggak, sepupu saya dulu. Hmm. Padahal sepupu saya itu ikut, paling dia makan sebentar terus dia di luar. Hmm. Coba. Hmm. Tapi saya dahulukan dia. Dahulukan dia. Iya, iya. Oke. Saya nunggu. Hmm. Karena dia paling banyak luka. Saya kan pakai wig ya waktu itu. Saya pakai wig ekor kuda nih. Ekor kuda kan gini panjang. Iya, betul. Rupanya saya punya wig terbakar, tinggal pendek. Kenapa pendek? Dia kan waktu saya keluar, dia udah di luar-luar, dia tarik begini sama saya. Jadi ininya dia terbakar. Kena Wah, kena wig, Kena- api iya, di wig. pasti, Luar iya. biasa. Gitu loh. Hmm. Jadi pokoknya saya mendulukan mereka. Akhirnya 2 hari telapak kaki saya kering semuanya. Tinggal 1, tinggal pakai Tensoplas. Hmm. Jadi ada upah di balik itu ternyata. Yes. Sampai kelas aja ditanya, mau masuk kelas berapa? Yang 1 ruangan 3 orang. Gak bisa gabung sama laki perempuan. Saya keluarga, suami istri. Boleh, oke. Tanya sama atasan, boleh. Terus suami saya sadar, Mah, kita di mana? Di rumah sakit. Terus di ini kelas apa? Pindah VIP. Pindah lagi. Saya kasih masuk 3-3 di VIP. Coba. Hmm. Suster, kita masuk di VIP. Bu, gak bisa. 1 VIP 1. Ya gak apa-apa, 1 kamar itu bikin 3. Tapi bayarnya masing-masing. Gak apa-apa, saya yang bayar. Hmm. Dan ternyata karena saya nggak mau, Hmm. saya di Melki dibesuk-besuk pasti kan. Iya. Iya. Masa sepupu saya di kamar lain misalnya kelas 3 nggak Iya. dibesuk kali dia, Iya. mungkin dibesuk tapi nggak banyak. Iya. Kita celaka bersama, marilah berobat bersama. Hmm. Dan kita pulang udah kayak kita orang nikah. Hmm. Hanya orang bawa berkat, Bawa berkat ya. Iya. Amin, nekat. amin. Saya Tanpa rasakan nekat. itu waktu lahiran. Luar Saya biasa ya. rasakan itu. Nah, itu kan dirasakan. Saya mendahulukan orang lain. Kita lihat kepentingan. Oh, ternyata ada pelajaran. Iya. Jadi berdoa tanya Tuhan, Iya. nggak sungut-sungut, mendahulukan orang lain, kita dapat berkatnya. Amin. Di balik itu. Saya Amin. 2 hari loh. Saya kaget. Dokter bilang begini, ibu udah mesti pulang. Hah? Pulang? Orang saya lagi sakit kaki. Udah nggak ada bu, udah kering. Saya kaget juga. Udah kering, memang mulus banget. Wow, Tinggal mujizat 1 Tuhan. pakai Tensoplas. Hmm. Toh? Haleluya. Terus saya renungkan kok saya ya kok bisa cepet begini ya. Oh, waktu ada masalah saya nggak nyalain Tuhan. Bahkan waktu Amen. saya tadi kelompat. Waktu suami saya lagi dirawat dokter kan, saya kan doa, saya nyanyi dulu. Ini lagu saya lupa nih siapa yang ciptain ini lagu. Saya nyanyi, udah kebiasaan saya. Lagu apa itu, Saya Kak? nyanyi 1 lagu suara kecil, terus doa bersuara. Jadi ini yang satpam pegang, dengerin saya. Dia kipas-kipas kaki saya. Saya nyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Hmm. Bayangkan udah kena bom masih bilang Bapa Engkau Sungguh Baik. Yes. Karena saya udah dapat firman itu kan Roma 8 ayat 28. Iya. Mendatangkan kebaikan. Nyanyi, lihat kata-katanya, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Bayangkan kena bom masih bilang terima kasih berkat-Mu hari ini. Kunaikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu sepanjang hidup. Dan benar gak pernah terlambat. Sebab Allah bertata di atas puji-pujian. Umatnya. Udah, benar. Saya habis nyanyi, terus suami saya kan yang saya bilang bius nggak mempan. Dia teriak-teriak, Mama tolong Mama, Tuhan Yesus tolong Mama, dokter sakit. Oh rupanya masih sakit ya Pak. Saya dengar dokter bilang disuntik lagi. Saya ini lagi doa, lagi doakan bilang sama Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan punya rencana apa, ayo Tuhan gitu.
Suami saya teriak, saya mau nyaut dong sebagai istri. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu jangan stop doa. Kamu kan lagi bicara sama aku. Coba kalau kamu lagi bicara sama petinggi, terus ada yang manggil, terus saya ladenin, apa nih petinggi ini nggak marah? Gitu juga Tuhan ternyata. Di situ saya ngalamin loh. Saya hidup perjalanan hidup nih luar biasa tuntunan Roh Kudus. Luar Oh iya biasa. ya. Oh iya Tuhan, iya deh. Saya tahu nih Tuhan. Tuhan angkat rasa sakit kami tahu. Saya tahu kami lagi diuji Tuhan, lagi diproses Tuhan. Ayo Tuhan, biar kami bersukacita. Kami jangan bersungguh-sungguh. Jadi saya protect hidup saya. Tetap meminta kekuatan Roh Kudus pada saat dong. itu. Kalau enggak Kasih kita enggak kekuatan. akan Nggak kuat. bisa, dia kan penolong. Iya. Yesus kan udah naik ke surga, nanti datang lagi jemput kita. Yes. Dia kasih diam ke kita Roh Kudusnya. Ya. Ya toh, untuk berdiam dalam kita dipenuhi Roh Kudus, ya Roh Kudus yang memerintah kita dong. Kita mau nggak diperintah? Ya. Ya toh? Amen. Saya ambil keputusan ya mau dong gitu loh. Iya. Betul. Vapers, Gitu. kita Iya. lihat terus selalu mengucap syukur senantiasa. Iya, kalau saya melihat Papers ada dua sisi dari seorang Linda Guslow. Bahwa pertama adalah bahwa dia boleh mengalami Tuhan. Tadi yang perlu diingat oleh Papers bahwa ada pertanyaan, kok kita udah pelayanan sih? Kita udah lahir baru, kita udah hidup baru, kok masih ada aja sih masalah, proses, musibah dan segala macam. Kenapa sih? Itu membuat dan itu mendewasakan kita. Betul. Dan Yes. jangan pernah kita Amen. menganggap kalau sudah bersama Yesus kita selalu ada di zona aman dan nyaman. iya. Ya mimpi kali ya. Kalau enggak, kita nggak ngalami Tuhan. Betul. Atau kita makin jauh sama Tuhan. Iya, karena di dalam kelemahan kita, Belum kekuatan Tuhan itu nyata. Yes, amin. Bagi Iya. kita yang memang benar-benar mau meresponinya dengan iman. Dan seorang Linda Iya. Guslow tuh ada di situ. Iya. Yang pertama, yang kedua, bahwa seorang Linda Guslow adalah seorang istri, ya, di mana dia adalah seorang penopang bagi suaminya. Bisa saja pada saat itu istri terpancing untuk bersungut-sungut atau mungkin iya. lebih menyalahkan Tuhan. Iya. Tapi di sini Tuhan pakai seorang Linda, bahwa dia itu seorang istri pendoa, penolong. Iya. Ya, kita kan Yes. seorang penolong. Iya, Di situ penolong. Tuhan menyatakan di Kan situ. kalau penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Yes, dan di situ boleh dilihat. Iya. Dan Papers di luar sana mungkin bisa belajar dari kesaksian hidup Yes. Linda. Iya. Bahwa mungkin saat ini Papers lagi diuji atau diproses Tuhan atau apapun itu. Ingat, segala sesuatu pasti Tuhan bekerja. Dan Yes, segala amin. sesuatu itu baik adanya. Ya, Mendatangkan seperti- kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28 tadi. Ya, jadi kita jangan berburuk sangka sama Tuhan. Iya. Jangan curiga sama Tuhan karena segala sesuatu pasti Tuhan rancangkan. Mungkin Amin. manusia mereka-rekakan yang jahat, Ya. tapi Tuhan itu merekakan untuk Untuk kebaikan. Nah, Kalinda, Amin. setelah Yes. semua mungkin dalam perjalanan hidup ini banyak yang dirasakan, banyak yang Banyak. dialami, ya Ya. kan? Entah itu mungkin buat kita memang nggak baik, tapi buat Tuhan tuh baik. Yes. Apa yang pengen Kak Linda nyatakan untuk Tuhan? Tentang kebaikan. Yes. Selama ini yang, kakak sudah rasakan sudah alami. oke. 58 tahun 57 tahun. Iya, saya lahir baru umur 34 tahun. Apa yang Tahun ingin 2000. Kak Linda katakan untuk Tuhan? Oh, saya berterima kasih bahwa luar biasa saya bisa dipilih oleh Tuhan loh. Amin. Iya loh. Amin. Amin. Saya bisa meresponi panggilan Tuhan. Tuhan mungkin udah pilih seperti Alkitab bilang kan dari rahim ibu aja Iya. kita udah dipilih. Iya. Tapi yang meresponi itu kan kita sendiri. Iya. Nah, kita mau nggak bukan kebetulan. Waktunya Tuhan saya meresponi di umur 34 tahun di tahun 2000. Saya meresponi panggilan Tuhan dengan ada cara Tuhan. Kalau saya cerita sini nggak cukup waktu. Betul. Kita Garis bisa bikin besarnya adalah episode respon. 2, episode 3, episode 4 ya. Garis besarnya adalah responnya. Iya, saya respon karena gini. Dulu kita punya pergumulan anak-anak narkoba. Kita sama suami hobi disko dan judi, sama kan? Waktu kita pulang ke rumah anak-anak narkobanya yang udah jual inilah jual ini, namanya anak-anak Betul. nggak pegang uang, Iya. iya kan? Bukan mereka tukang pencuri loh, tidak. Iya. Maaf ya, anak-anak kami bukan lancang tangan, Ya, tidak. karena barang di rumah dijual aja. Barang di rumah aja Iya. karena kebutuhan itu, sakau. Ya. Terus saya begini, ya kok sampai kapan ya rumah tanggaku begini? Kok yang bahagia cuma saya sama suami? Ya, hobi sama, Iya. gitu kan? Kok anak-anak enggak? Roh Kudus tegur loh. Ya, bagaimana mereka mau berubah? Kalian nggak berubah. Yes. Jadi kalian berubah dulu, baru Ya. Tuhan mau kasih mereka. Iya, Ternyata iya. itu singkatnya ya. Dan saya meresponi itu di tahun 2000 itu di bulan April. Suara ini saya dapat di Januari. Nah, saya ambil keputusan di pasca tahun 2000 saya dengar suara lagi jalan salib di gereja itu GPIB Sejahtera lagi jalan salib. Pendeta Nyonya Kaligis dia udah meninggal waktu itu belum ya.
Dia pertanyaan, gimana Yesus udah mati buat kita? Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dari kutuk kepada berkat, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Sekarang apa balasan kita? Saya pikir normal itu pertanyaan. Saya lagi dengerin khotbah, fokus kan begini kan. Iya. Tiba-tiba ada suara di sebelah kanan bilang begini, tentang utang budi. Tadi kan utang budi dong pertanyaannya. Apa balasan kita? Iya. Terus suara itu, Linda, kalau kamu susah panjang, kamu habis-habisan, kamu nggak bisa nolong diri kamu sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu yang nolong. Contoh, mungkin Bu Serina dan Pak Reza nolong saya. Masa Linda kamu kurang ajar sama mereka? Yang sudah nolong gitu. Yang udah nolong. Pasti kan saya jaga hubungan, ingin balas kebaikan. Ya toh? Mungkin kalau belum ada duit, dengan tenaga. Udah ada duit, rasain deh berkat gue. Mungkin gini, anak-anak nggak kerja sama tante. Dulu papa mama tolong tante loh. Kita ingin balas loh Linda. Mereka nggak jamin hidup surga kamu. Kamu udah begitu tahu diri. Itu suara jelas loh. Terus suara itu bilang, aku Yesus Kristus, Tuhan yang turun ke dunia, datang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya, termasuk kamu. Dan aku mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, termasuk kamu. Tapi mana? Kamu nggak anggap. Kamu main-main, kamu cuek. Wah, saya terus kayak ada selubung terlepas. Saya bisa membedakan. Oh iya juga ya. Sama manusia kita bisa kayaknya menyembah nih. Sama Tuhan kurang ajar. Di situ tuh saya nangis 2 hal. Nangis pertama, kemana aja aku selama ini. Aku kan beragama percaya Yesus Kristus Tuhan, beragama Kristen kan percaya Yesus Kristus Tuhan. Yang lain kan enggak. Ya udah agama masing-masing ya, iman ya. Oke. Dan kok aku kurang ajar. Aku pakai kalung salib, pakai jam salib, apa salib. Kok kurang ajar. Di situ tuh titik lahir baru saya. Saya kan suami saya penyanyi. Jadi kalau dia nyanyi KKR suka bilang begini, terima Yesus. Apaan sih terima Yesus? Oh itu saya terima Yesus loh, nggak ada orang tuntun loh. Tuhan Yesus, aku undang engkau masuk dalam hidupku, engkau raja dan Tuhan dalam hidupku. Ini aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, tuntun aku Tuhan. Amin. Berarti apa yang masih sekarang pertanyaan saya, apa yang mau dilakukan untuk Tuhan? Menyenangkan hati dia. Tetap menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Amen. Karena sebelum Yesus naik ke surga kan dia nggak bilang kumpul harta banyak-banyak, beranak cucu dan bertambah banyak. Nggak, dia bilang jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, ajarin mereka kan amanat agung Tuhan Yesus Matius 28 ayat 19-20. Terus beritakan Injil pada seluruh makhluk. Terus Markus 16 ayat 15. Baru Kisah 1 ayat 8 apa? Jadilah saksiku. Jadi menjadikan saksi Yesus kan. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus bersaksi tentang Yesus. Dan kisah 9 ayat 15 bilang begini, Paulus. Jadi selain kita ngajar, kita harus jadi saksi, kita beritakan firman, harus nama Yesus. Orang ini adalah Kisah 9 ayat 15. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Berarti nama Yesus harus diberitakan. Semua orang harus berarti tahu. itu yang mau dilakukan. Yes. Ya, oke. Luar biasa. Luar biasa ya, dalam pencarian Tuhan itu memang nggak selalu dibilang bahwa berkat-berkat, bakalan kaya, bakalan aman-aman aja, nggak selalu seperti itu. Dan seperti Kalinda sudah alami bahwa orang yang mencari Tuhan, ingat, semakin diproses kita semakin akan melihat progresnya dan semakin menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan yang luar satu biasa. hal lagi, sadar betul harus mengambil apa yang menjadi bagian kita. Jangan pernah terus menuntut apa yang menjadi bagian Tuhan. Tanpa kita tuntut juga Tuhan tahu apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hari ini. PHPers, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan juga follow Instagram kita di mana? Bukan official. Kan salah, TIH underscore bukan official. Nah itu dia. Dan jangan lupa dibikin. kalau ada yang punya kesaksian langsung tulis di komen. Siapa tahu nanti kita bisa undang ke studio dari Shop. Terima kasih Kalinda. Terima kasih PHPers. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Kalinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Reza dan Serafina.